Action. Hai, Kisanak semua. Kembali lagi di channel YouTube ini. Semoga Kisanak semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT, terutama di tengah kondisi COVID-19 yang belum juga reda sampai saat ini. Oke Kisanak semua, sebelum mulai videonya, yang belum sholat, sholat dulu. Karena sholat merupakan hal yang utama bagi manusia di atas muka bumi. Kalau udah sholat, yuk kita tonton berikutnya di Belajar Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Thank you semua. Ada yang nggak hadir nih kayaknya. Harsha nggak hadir. Oh, Harsha sakit sama Deta ya yang tadi vaksin. Oke, teman-teman semua, menu of the day kita hari ini, kita akan belajar tentang social group. Ya teman-teman semua, pelajaran kita hari ini nggak harus teman-teman catat dan kumpulin hari ini ya teman-teman. Yang pastinya nanti akan ada pengumpulan catatan menjelang semester gitu teman-teman. Nah, pengajaran ini akan full record. Nanti teman-teman kalau butuh melihat review ulangnya untuk persiapan formatif, persiapan oral quiz, atau persiapan mid semester, teman-teman bisa cek lagi di YouTube di bagian mana ketinggalan, di bagian mana teman-teman kemarin kurang pahamnya gitu ya. Karena fokuskan pertemuan menu of the day ini pada pemahaman kalian ya teman-teman. Gak usah nyatet dulu, gak apa-apa. Selama kalian bisa memastikan bahwa kalian paham every single lesson that I give to you gitu ya. Ya teman-teman, our topic today is about social group gitu ya. Social group ini opo toh, Denisa? Denisa mana nih? Oh, satu kan ya. Kakak Denisa. Social group apa Kakak Denisa? Mau ada? Kira nggak ada. Apa Den? Social group itu yang kamu pahami itu kayak gimana sih? Ini speakernya rusak apa gimana nih? Mikrofonnya nih. Oke, aku beralih dulu deh ke Zaki. Zaki, Dekat. Social group yang kira-kira ada di pikiran kamu kayak gimana sih kalau social group? Apa ya? Kayak kalau kan kayak apa ya? Kayak klub-klub gitu bukan? Klub ya. Apakah semua kelompok bisa dibilang social group apa enggak sih? Mungkin. Kalau kamu kelompok belajar Merajan itu social group bukan? Iya kayaknya. Enggak ya? Oh, apa? Nggak tahu. Ya, thank you Zaki jawabannya. Ya, ini teman-teman. Kita akan pahami dulu definisi dari social group seperti biasa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus paham definitionnya biar kita nanti bisa bedain mana sih yang social group, mana yang bukan. Gitu teman-teman. Jadi, tidak semua yang namanya kelompok itu bisa dibilang sebagai social group. Gitu ya, tidak semua gitu ya. Itu kenapa? Karena gini teman-teman, social group definisinya kita akan pelajari definisinya menurut istilah dan menurut satu orang tokoh gitu ya teman-teman. Nah, kalau menurut istilah, social group itu adalah sekumpulan orang, ya dong.
Kalau grup itu pasti sekumpulan orang dong, ya kan? Kalau sendiri namanya jomblo gitu ya. Terus dia namanya single gitu ya. Kalau grup pasti sekumpulan orang. Sekumpulan orang yang melakukan interaksi, komunikasi, dan tujuan bersama. Jadi kalau menurut definisinya secara istilah, ini definisi secara istilah, sesuatu kelompok itu bisa dibilang sebagai social group kalau dia ada interaksi, komunikasi, dan tujuan bersama. Ini menurut istilah sosiologi secara umum ya teman-teman. Gitu. Sementara kalau menurut Surjono Sukanto teman-teman, kalau menurut Surjono Sukanto, sebuah social group itu not just ada interaksi, komunikasi, dan tujuan bersama, not just that gitu ya. Tapi di dalamnya harus ada saling mempengaruhi. Jadi definisi lainnya sama nih, cuman ditambah ada saling mempengaruhi dan saling menolong. Jadi definition social group-nya menurut Surjono Sukanto itu lebih spesifik lagi ya teman-teman, lebih spesifik dibandingkan definisi social group secara general. Oke, itu dua definisi aja yang bisa kita pakai buat memulai pemahaman social group kita, materi tentang social group atau kelompok sosial kali ini teman-teman. Jadi kalau menurut Surjono Sukanto, kalau you punya geng atau punya kelompok tapi nggak saling mempengaruhi dan nggak saling menolong, ya that's not social group gitu ya. Kalau misalnya cuma ada satu orang doang nih, misalnya ada Zaki, Raza, Hazel, Ilham bikin kelompok nih, ada satu orang yang nraktir terus, yang lainnya mah jadi parasit aja gitu, kagak nraktir gantian gitu ya. Itu berarti tidak saling menolong ya, that's not social group gitu ya. Atau ada tugas kelompok atau tugas kelompok selalu nggak ada kerja sama tim di sana, ya kerja Jaki doang gitu atau Razan doang, yang lain mah tinggal terima beres, that's not social ya. Oke, itu definisi secara istilah dan menurut Surjono Sukanto, that's the definition of social group gitu teman-teman. Oke, nah tadi untuk membedakan sosial group tadi, setelah kita tahu definisinya, kita akan lebih detail lagi ngebahas itu dalam karakteristik of social group. Karakteristik dari social group teman-teman, atau yang bisa juga diartikan sebagai ciri-ciri dari kelompok sosial. Nah gini teman-teman, aku akan coba kasih singkatannya. Oke, biar teman-teman gampang ingat, karakteristik kelompok sosial itu ada 5, bisa disingkat SAIT gitu ya teman-teman. SAIT. Nah di sini S-nya itu adalah strukturat. Maksudnya strukturat itu kayak gimana sih? Aku akan nanya ke calon wakil ketua OSIS Ibu Seo. Bu Seo nih kan calon nih, calon wakil ketua OSIS nih yo. Strukturat itu maksudnya, yang struktur itu maksudnya gimana? Structured gitu. Kenapa social group itu ciri pertamanya harus strukturat atau structured gitu ya. Itu gimana maksudnya structured? Kira-kira nih menurut Ibu Seo nih. Silakan Ibu Seo. Apa ya?
Kalau menurut aku sih struktur sosial itu gimana ya? Saya sendiri juga masih kurang tahu sih sebenarnya, tapi pola gitu loh, kayak ada pola hubungan antar sesamanya gitu mungkin. Oke, jadi menurut Kakak Seo dari kata struktur itu yang bisa Kakak Seo ambil adalah kata pola ya, gitu ya. Nice. Nah, oke. Berarti benar-benar Kakak Seo ini udah memahami something bernama struktur gitu ya. Yes, benar teman-teman. Jadi ciri yang pertama dari sebuah kelompok sosial adalah struktur atau memiliki struktur atau memiliki pola gitu ya. Pola koordinasi sama pembagian job desk gitu ya. Serta di dalamnya terdapat ADART atau aturan atau rules gitu ya teman-teman. Nah, jadi struktur itu terdiri dari pola koordinasi job desk sama ADART gitu ya. Itu baru kita bisa bilang bahwa itu adalah sebuah kelompok sosial. Ini sifatnya ini ya teman-teman. Ini bisa sifatnya bisa tertulis atau nggak tertulis gitu ya teman-teman. Jadi misalnya Kakak Seo membentuk sebuah geng yang anggotanya Seo dan Lutia dua-dua. Apa gunanya tuh geng? Oke, itu di dalamnya ada strukturnya nih, ketuanya siapa, terus tugasnya apa, pembagian tugasnya apa, lalu aturan mainnya seperti apa. ADART ini berarti kita ngomongin aturan main ya teman-teman. Even itu nggak tertulis, tapi bisa kita kelompok tersebut bisa dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai kelompok sosial gitu. Jadi itu yang pertama yaitu structure. Karakteristik yang pertama yaitu structure gitu ya. Terstruktur atau memiliki pola gitu ya. Oke. Thank you Kakak Seo. Oke, berikutnya kita masuk ke huruf A nih. Huruf A ini aku rasa cukup gampang ya artinya atau pemahamannya. A di sini adalah aware. Nah, tapi kalau dihubungkan sama social group, kira-kira aware ini kayak gimana sih ya? Kamila gimana nih aware? Aware tuh apa sih yang Kamila pahami? Tahu Ustaz, mungkin Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Kalau bahasa Inggris aware tuh bahasa Indonesia nggak. parah banget, bahasa Indonesia nggak tahu. Aware kayak Kayak orang Indonesia. Aware itu apa bahasa Indonesia ya? kayak nggak tahu Ustaz, ini bahasa Indonesianya apa? Oke, ya udah pemahaman kamu tentang aware itu kayak apa sih? Tahu Ustaz. Aware ya aware kita. Ustaz kata Oke, Mila. Aware itu apa ya? Ini kata yang sederhana tapi maknanya mungkin bisa bikin ribet. Apalagi kalau dihubungin sama social group mungkin ya. Hazel dong, pasti bisa dong. Aware. Coba dong Kakak Hazel, aware apa Kakak Hazel? Apa ya? Bahasa Indonesianya apa coba? Aware. Kalau translate. Ya mereka sadar atau mereka tahu gitu. Tahu kalau apa? Mereka sadar akan apa? Aku nggak tahu kayaknya. Oke.
Yang pasti sadar ya kalau ditranslate Iya. ya. Iya, kayak gitu lah. Oke, thank you Hazel. Oke, jadi aware ini kan punya arti kata sadar gitu ya teman-teman. Nah, sadar akan apa teman-teman? Sadar akan posisinya di kelompok gitu ya. Posisinya di grup itu gitu ya. Jadi gini teman-teman, misalnya Hazel itu anak savana gitu ya. Tapi akan percuma kalau Hazel nggak sadar kalau Hazel itu anak savana gitu. Kalau semua murid savana itu nggak sadar atau nggak aware kalau dirinya adalah anak savana, sehingga nantinya itu bisa berakibat dia bisa ninggalin tanggung jawabnya di savana dan sehatnya. Karena dia nggak punya basic modal dasarnya dalam dia bergrup, bersosial grup gitu ya, itu aware. Jadi gimana mau ngejalanin job desk, ADART, koordinasi, kalau bahkan dia sendiri nggak sadar kalau dia anggotanya, kalau dia nggak punya awareness kalau dia sebagai anggota sosial group gitu ya. Jadi percuma sosial group punya anggota yang 1 juta gitu, tapi yang 999.000 nggak punya awareness gitu, nggak punya kesadaran akan kelompoknya, maka sosial grupnya nggak jalan dan bahkan tidak bisa dibilang sebagai sosial group kalau tiap-tiap anggotanya tidak aware tentang posisinya di sebuah grup gitu ya. Atau mungkin nanti Denisa menjadi wakil ketua OSIS, atau Lucia jadi ketua OSIS, atau Razan jadi ketua DPK gitu. Percuma Razan punya anggota DPK kalau anggota DPK-nya itu nggak aware sama posisinya di DPK gitu. Nggak aware kalau mereka punya jabatan atau punya posisi di DPK, sehingga modal awal yang aware itu aja mereka nggak punya. Ya jangan harap mereka ngelakuin job desk, koordinasi, atau menjalankan area ART dengan benar. Ya, makanya karakteristik salah satu yang paling mendasar adalah aware, karena aware menjadi basicnya banget gitu. Itu teman-teman. Ini kesadaran ini menjadi modal dasar banget ya teman-teman. Gitu. Itu di huruf A tentang aware. Tadi kan kita udah bicarakan tentang structure, udah aware. Sekarang yang huruf I nih teman-teman. Huruf I ini maknanya adalah interaction. Ngerti dong kalau interaction. Nida, interaction apaan sih Nida? Yang kamu pahami tentang sebuah kata interaction. Interaction. What? Action ya, interaksi. Oke, itu translate. Kalau interaksi itu yang Nida pahami itu gimana sih kalau interaksi? Beda nggak sih interaksi dan komunikasi? Komunikasi termasuk interaksi kan? Ya. Ngapain ya? Tapi beda nggak komunikasi sama interaksi? Sama kalau aku Oke, thank you Nida. Yang satu lagi Billy dong, ngerti dong interaksi dong. Interaksi gimana sih kalau menurut Billy? Ada tips dari gadgetin tiba-tiba. Oke. Bapak Billy, interaksi Karena itu sosial harus ada sebuah interaksi sosial, betul kali ya? nah, kelompok sosial harus sesuai interaksi sosial. Gimana itu? Nah, kepalaku pusing. Gimana gue nih susun kata-katanya dengan kece? Kan ya sebuah interaksi sosial antar satu orang sama yang lain gitu kan. Di grup sosial harus ada interaksi sosial. Ya, di sebuah grup sosial harus ada interaksi sosial. Oke. Oke dah, thank you Billy.
Thank you Billy, thank you. Tadi siapa yang kutanya sebelum Billy sih? Nida, oke. Nah, gini Nida, gini Billy. Interaksi itu diartikan sebagai hubungan timbal balik ya. Jadi not just take, tapi ada give juga. Jadi take and give gitu teman-teman. Jadi di dalamnya tuh ada take and give. Hah? Dapat dulu. Ya gitu teman-teman, atau tetangga give and take. Katanya jangan take dulu begitu. Oke lah, gitu ya. Jadi gini, hubungan timbal balik ini adalah hubungan saling ya teman-teman. Jadi unsur ketiga atau karakteristik yang ketiga dari sebuah social group harus ada interaction atau hubungan timbal balik atau hubungan yang sifatnya itu saling. Gitu. Karena misalnya kalau teman-teman di OSIS gitu ya, terus yang kerja si ketua OSISnya terus gitu, ya itu nggak bisa disebut sosial group gitu, karena nggak ada hubungan saling gitu. Yang kerja dia terus, yang repot dia terus, yang mikir dia terus. Apa gunanya ada sosial group? Dan bahkan nggak bisa berjalan sebagai sosial group kalau nggak ada interaction, nggak ada hubungan yang sifatnya saling gitu teman-teman. Makanya kalau diibaratkan sebuah mesin gitu ya, itu roda giginya nggak bisa jalan kalau cuma satu yang jalan. Kalau yang lainnya macet, maka sosial groupnya nggak jalan. Gitu teman-teman. Makanya setelah kesadaran dan structure, hal yang penting berikutnya adalah interaction, hubungan timbal balik atau hubungan yang sifatnya saling. Gitu ya teman-teman. Gitu. Pun begitu pun di sosial grup yang paling kecil yang bernama keluarga itu teman-teman. Kalau di keluarga itu nggak ada sifat yang namanya saling, nggak ada hubungan timbal balik atau hubungan yang sifatnya saling, gitu ya teman-teman. Maka ya the social group will be die, social groupnya akan berakhir, social groupnya akan nothing gitu. Karena ya nggak ada hubungan yang saling. Yang bertindak atau yang bekerja itu satu aja gitu. Yang ingin memperjuangkan sosial grupnya itu satu aja. Jadi nggak ada guna gitu ya kalau nggak ada interaction. Oke. Thank you tadi Nida, thank you Billy percobaan menjawabnya. Nice, aku akan tanya lagi. Sekarang kita masuk ke huruf D. Tadi kan Said T gitu ya. Nah, sekarang masih yang ketiga yaitu D, huruf D. Ya, di bagian huruf D ini artinya adalah dynamic gitu atau dinamis gitu teman-teman. Arti kata dinamis itu kayak gimana sih, Liora? Ya. Dinamis itu macam apa ya? Yang Liora tahu nih. Dynamic itu sifat gimana sih? Dinamik. Dinamik itu gimana sih ya, pemahamannya? Lawan katanya dinamik apa? Lawan katanya dinamis apa? Apa katanya dinamik? Lawan kata dinamik. Lupa Ustaz. Baiklah Liora. Pilih satu orang dong buat ngejelasin dinamik Liora. Siapa? Pilih Ustadz Marwan. Gaplok nih. Oke, pilih aja tuh yang komen tuh. Pilih aja tuh yang komen tuh. Ayo pilih Liora. Yang mau jawab, siapa yang mau jawab?
Bebas Liora, santai. Semua harus bisa jawab. Dinamis loh, masa nggak tahu ya? Ayo Liora, ini bukan kata yang rumit sih. Cuman mungkin karena kita terlalu sering makainya, jadi maknanya kita bingung ngejelasinnya. Karena biasa kita pakai itu kayak tadi kata aware. Oke, gimana? Ke siapa? Liora. Ya udah deh Nisa. Oke. Ustadz nih influence orang nih. Oke. Bagaimana Ibu Wakil Ketua calon? Ustadz tadi maaf ya kok nggak nyaut, tadi lagi di telepon. Parah banget. Dipanggil-panggil Maaf, ghosting. nggak denger, maaf banget. Ayo dinamik yuk. Dinamik tuh kayak nggak tahu, aku jarang membaca dinamik, tapi yang aku tangkap kayaknya kayak something yang kayak berhubungan sama perubahan sosial gitu, bukan sih? Something yang berhubungan dengan perubahan. Kayak ngeliputin perubahan sosial karena kayak adanya interaksi atau kayak. Oke. Nice answer Denisa. Makasih Ustadz. Oke, kalau kata Denisa, dinamik itu ada hubungannya sama yang namanya perubahan. Oke. Hal ini tidak salah teman-teman. Dinamik memang selalu berhubungan sama yang namanya perubahan. Tapi di sini kalau kita berbicara tentang karakteristik social group yang bersifat dynamic, itu gimana teman-teman? Itu selalu berproses teman-teman. Selalu berproses, ya benar, berproses itu mengalami perubahan. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau sosial group itu stagnan atau tidak berproses apapun, tidak ngelakuin apapun gitu ya, nggak ada rapatnya sama sekali, nggak ada event sama sekali, nggak ada proses apapun di dalamnya, nggak berproses, maka itu nggak bisa dibilang sebagai social group. Misalnya grup WA nih, grup WA kalian, grup WA kelas. Di grup WA itu nggak ada pergerakan sama sekali nih, nggak berproses gitu ya. Maka grup WA itu nggak bisa dibilang sebagai social group gitu teman-teman. Atau kalian bikin kelompok, misalnya Razan juga nanti memimpin DPK misalnya. Terus di DPK itu gitu-gitu aja. Razan diangkat sebagai ketua DPK, lalu nggak ada program, nggak ngapa-ngapain, gitu ya, nggak ada event, gitu ya, nggak ada juga program kerjanya mau bikin apa, ya itu nggak bisa dibilang sebagai social group. Karena yang namanya social group itu harus berproses. Kalau you nggak berproses, you nggak bisa disebut social group. Atau kalau social group you nggak berproses, maka ya die, gitu ya teman-teman. Harus berproses, harus dinamik gitu ya. Sebagai tadi ya, sebagai next levelnya dari hubungan saling, hubungan interaction gitu teman-teman. Kalau udah ada hubungan yang bersifat saling, maka next step-nya adalah dynamic, pasti berproses gitu teman-teman. Kalau nggak berproses, ya die gitu ya teman-teman. Itu karakteristik yang keempat di huruf D, yaitu dynamic. Oke, nah yang terakhir nih, yang terakhir dari karakteristiknya, dari karakteristik social group ada huruf T. Apakah kira-kira huruf T-nya? Huruf T-nya kali ini adalah, ini maaf nih, nyebrang nih, ke bawah aja nih. Ties. Ties. Ties ini artinya apa Bapak Razan? Ties gimana? Ties. Dasi tapi ties. Spellingnya kok rada gak enak ya? Ya maksudnya dasi kan. Oke. Kelihatan saya. Ties gitu ya. Bacanya apa sih ties apa tis sih? Dia desa.
Biasanya ketutupan nama ini Ustaz, jadi nggak usah banyak. Type. Ketutupan sama apa? Dan Sama apa sih? Kepotong sama zoomnya gitu, jadi nggak bisa ngeliat ke bawah. Denisa aman lihatnya. Ini kok Dan. Aman kok, Oke. Nanti Razan bisa lihat di YouTube loh. di kiri bawah. Di kiri bawah nih, tiles. Dasi ya, kalau kata Razan itu artinya dasi. Dasi itu biasanya istilah tiles itu selain dasi nih, itu dikaitinnya sama apa sih artinya tuh tiles itu? Di kelompok sosial kan. Ya kira-kira kayak gimana sih? Gitu aja kan. Apa? Ya, tali gitu kan. Maksudnya kayak dasi tali gitu. Tali, oke. Jadi dalam grup sosial itu harus ada tali silaturahmi kan. Wih, luar biasa harus ada tali silaturahmi. Bener sih. Kalau nggak ada silaturahmi bakal rusak semua. Oke, thank you Razan. Nah, ties di sini teman-teman, yang dimaksud ties di sini adalah artinya ikatan ya teman-teman. Ikatan. Jadi nggak pakai cinta pesertanya, itu sinetron. Ikatan cinta lagi. Jadi ikatan teman-teman. Nah, ikatan tuh maksudnya gimana? Ikatan itu adalah yang menjadi biasanya adalah menjadi dasar terbentuknya sosial group itu atau motif terbentuknya sosial group itu. Ya Allah, nggak kelihatan. Ya gitulah, jadi dasar ya teman-teman. Misalnya gini teman-teman, kalau teman-teman ikut OSIS gitu, biasanya ties-nya itu adalah tujuannya adalah untuk membuat atau melancarkan program-program sekolah. Ties-nya adalah the same goal gitu, memiliki tujuan yang sama. Atau misalnya kalau ada sosial group, misalnya grup WhatsApp keluarga gitu ya. Nah itu berarti sosial grupnya apa? Ties-nya itu adalah keturunan atau keturunan atau keluarga, garis keturunan gitu teman-teman. Atau nanti misalnya kalian di kuliah lalu kalian ikut organisasi mahasiswa asal Padang atau asal Tangerang, maka itu ada ties-nya atau pengikatnya yang bernama etnikal gitu teman-teman, atau adat istiadat atau suku asal gitu teman-teman. Nah, ties ini menjadi kunci, makanya ada di akhir. Ties ini menjadi kunci pengikat organisasi itu mau dibawa kemana atau backgroundnya apa, gitu teman-teman. Biasanya motivasinya apa. Maka kalau misalnya sebuah sosial group ini nggak punya ties saat awal pendiriannya, makanya ties ini biasanya muncul di awal pendirian, di awal pembentukan. Maka sosial group itu nggak bisa jalan sama sekali. Gitu. Even di situ ada dynamic, ada interaction, ada aware, ada structure, tapi you nggak punya ties, you nggak punya sesuatu buat dijadiin pengikat, buat dijadikan tujuan bersama. Nah, sia-sia itu ada 4 tadi, gitu teman-teman. Ya, that's all about characteristic of social group. Oke teman-teman, silahkan ditanyakan yang mau ditanyakan. Oke, kalau belum mau ditanya, ada yang mau ditanyain, kita akan bahas lagi lebih jauh tentang ties, gitu ya, tentang ikatan. Ikatan ini bisa juga kita kategorikan tadi apa? Sebagai motif pembentukan sosial group. Oke, jadi topik kita berikutnya adalah tentang ties, tentang motif, gitu ya, tentang motif pembentukan sosial group. Yang tadi aku bilang ya, ties ini menjadi motif awalnya kalian mau ngebentuk itu, backgroundnya apa, tujuannya apa, gitu teman-teman. Nah, ternyata yang selama ini bisa jadi sosial group itu ties-nya itu setelah dipolakan oleh sosiolog gitu teman-teman. Ties-nya itu ada 5 teman-teman.
kita bisa namakan itu sebagai 3G Jobet gitu ya teman-teman. 3G Jobet. 3G-nya apa aja teman-teman? Aduh, maaf, aku minum dulu. Ini nggak kayak ASMR kan ya? Oke. 3G-nya apa? Yang pertama adalah goals atau tujuan yang sama gitu ya. Jadi even misalnya teman-teman nggak berasal dari suku yang sama, nggak berasal dari kerjaan yang sama gitu, teman-teman punya tujuan yang sama. Misalnya teman-teman di sini sama-sama ada yang pengen masuk UI gitu, lalu teman-teman bikin kelompok sosial grup gitu, bikin grup namanya G11 Sosial Goes to UI gitu. Nanti yang pengen ke UI siapa aja dimasukin di grup, perannya apa aja, tugasnya apa aja, itu bisa gitu teman-teman. Jadi hal pertama ini adalah goals. Goals-nya yang apa? Goals yang sama ya teman-teman, tujuan yang sama. Oke. G berikutnya apa teman-teman? Generation. Atau bisa kita bilang sebagai keturunan. Kalau tadi kan goals, generation, sekarang G berikutnya adalah geographic. Ya, kalau tadi goals itu dari tujuan yang sama, kalian membentuk itu mau jadi apa atau berdasarkan keinginan yang sama, lalu generation itu kalian membuat kelompok sosial berdasarkan keturunan yang sama, gitu ya. Misalnya kalian mau bikin grup atau kelompok keturunan dari mbah siapa, gitu. It's okay. Atau yang sebenarnya populer di kalangan orang Batak itu adalah grup marga apa gitu. Jadi misalnya mereka punya sosial grup bermarga Nainggolan, maka semua orang bermarga Nainggolan akan kumpul di situ teman-teman. Termasuk Chandra Raja Nainggolan gitu, Raja Nainggolan. Gitu ya teman-teman. Termasuk sampai sana-sana gitu ya. Kalau misalnya punya grup berdasarkan marga, ini berdasarkan generation contohnya itu ya. Nah, lalu berikutnya geografik. Geografik itu apa teman-teman? Kalau kita ngomongin geografik, berarti kita ngomongin apa nih Ilham? Kalau ngomongin geografik. Apa ya? Gimana? Bumi. Tidak salah, betul sekali. Apa ya? Kalau dalam sosiologi nggak tahu ini maksudnya. Oke, kalau geografik ngomongin bumi. Iya. Ya. Dan sekitarnya. Dan sekitarnya, berarti ada Mars, ada bulan gitu ya. Siap. Ini kayak ajan maghrib pakai dan sekitarnya. Kalau menurut Lutia ada kali sih? Ghosting. Kesia, oh ada nih. Ini astagfirullahaladzim. Oh ada di sebelah Kesia. Ya Allah. Oke Lutia. Ya, kenapa Ustaz? Geografik ini maksudnya gimana sih? Kira-kira kalau membentuk kelompok sosial yang motivasinya berdasarkan geografik itu kayak gimana sih? Kalau menurut aku ada dua ya Tat. Yang pertama itu antara mereka kayak tetanggaan atau deketan gitu misalnya. Atau enggak, yang kedua mereka misalnya dari satu negara ke negara yang lain nih. Nah, itu negaranya sama-sama kayak pernah melewati sejarah yang sama gitu. Jadinya kan bisa ada kesamaan gitu secara geografis. Paling gitu Ustaz. Oke. Thank you. Ya. Faktor geografik, benar yang dikatakan Lutia, itu yang pertama bisa karena faktor tetanggaan atau
wilayah, wilayah yang sama atau background yang sama gitu. Wilayah yang sama misalnya you bikin perhimpunan, kalian bikin kelompok sosial, murid Sapana yang tinggal di Bonang gitu, yang tinggal di Bonang dan Binong gitu tuh berdasarkan wilayah situ, region situ. Atau Savana student in Lipo Karawaci itu kan banyak banget tuh gitu. Nah itu bisa kalian berdasarkan geografik gitu ya, berdasarkan wilayah termasuk kategori studi ya teman-teman. Atau berdasarkan background, misalnya gini teman-teman, saat kalian sama-sama kuliah di luar negeri teman-teman, lalu kalian ketemu orang Singapura, orang Malaysia, gitu ya, orang Thailand, lalu kalian bikin kelompok sendiri, bikin grup sendiri, ini pelajar ASEAN yang ada di Eropa gitu. Atau misalnya background berdasarkan gini teman-teman sama-sama tinggal di daerah pantai gitu ya, teman-teman nanti akan bertemu orang-orang yang tinggal di daerah pantai juga, even nggak di pantai yang sama gitu. Misalnya satu di pantai Banten, satu di pantai Jogja, satu di pantai di Sumatera, lalu kalian bertemu dan bikin kelompok sosial anak pantai gitu ya. Anak pantai. Gitu. Atau kelompok sosial anak gunung gitu. Atau misalnya nanti kalian ketemu sesama anak metropolitan gitu, backgroundnya sama-sama anak metropolitan, even yang satu dari BSD, satu dari Cibubur gitu ya, satu dari mana kek gitu ya, dari Mekarta kan gitu ya. Teman-teman membuat kelompok sosial berdasarkan background itu teman-teman, berdasarkan background kebudayaan atau background kehidupan teman-teman, itu bisa dikategorikan sebagai kelompok sosial yang bermotif dari faktor geografik gitu. Itu yang tadi 3G-nya itu ya. Nah sementara kalau job ini udah jelas, job itu pekerjaan ya teman-teman. Jadi kelompok sosial yang berdasarkan job itu udah jelas, misalnya ada PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, atau ada Persatuan Pesepak Bola Profesional Indonesia, ASPRO ya, Asosiasi Pesepak Bola Profesional kalau salah gitu ya. Lalu ada ET ini maksudnya apa? ET ini maksudnya etnik. Jadi kelompok sosial yang ini berdasarkan etnik atau asal sukunya gitu teman-teman. Misalnya ya gitu, ada nanti kalian di mahasiswa tuh bakal ketemu ya di kampus Indonesia ini banyak banget kelompok sosial mahasiswa berdasarkan etnik gitu teman-teman. Ada yang berdasarkan mahasiswa Jawa gitu. Jadi orang-orang yang kuliah di Jakarta misal teman-teman, even asal Semarang, even asal Jogja, even asal Pati gitu ya, atau asal manapun dari daerah Jawa Tengah, Jogja dan Jawa Timur, mereka bisa membentuk yang namanya kelompok mahasiswa Jawa, kelompok mahasiswa Padang. Even Padang itu nggak sukunya Minang gitu ya teman-teman. Nggak cuma dari Padang Pariaman, bisa dari Padang Panjang atau wilayah lain di Sumatera Barat. Gitu. Kalian bakal nemu banyak banget kayak gini di universitas gitu ya. Bagaimana kelompok sosial berdasarkan etnik, dan itu solid gitu teman-teman. Gitu. Ya, itu yang aku sampaikan hari ini, yang bisa aku sampaikan hari ini, mulai dari definition, secara istilah, definition menurut Suryono Sukanto. Lalu karakteristiknya ada SAIDT gitu ya, SAIDT. Lalu aku juga udah menjelaskan tentang ties atau motif pembentukan sosial group itu ada apa aja. Kita bisa singkat jadi 3G Jobet gitu ya. Ada goals, generation, geographic, job, and ethnic. Gitu. Itu semua yang bisa aku sampaikan hari ini teman-teman. Silakan ditanyakan yang mau ditanyakan. Kalau masih ada yang gaje penjelasannya, aku tunggu 1 menit. Betul, itu yang jobet apa kan, etnya etnik, jobnya apa? Kerjaan. Jobnya kerjaan, jobnya job. Oke.
Yang mau nyatet sekarang boleh, mau nyatet nanti boleh. Nanti share link YouTube-nya akan aku share di Edmodo ya teman-teman. Buat teman-teman prepare oral quiz atau formatif atau mid test. Yang pasti sebelum mid test semua catatan dikumpul. Sekarang catatan aku jadiin nilai khusus, satu slot khusus, bukan sekedar nilai tambahan. Gitu ya teman-teman. Just wanna make sure that you understand every single topic that I teach. Yang tetangganya julid tidak berlaku. Wah, astagfirullahaladzim. Lutia tetangganya menggulir. Enggak sih, Tat. Akunya yang julid kali ya. Nggak tahu ding. Itu sih bukan kali ya, emang benar. Nggak boleh sujon gitu, Tat. Emang benar, kamu emang julid, bukan kali. Banget. Oke, 1 menit telah berlalu. Ada yang masih mau nanya apa enggak teman-teman? Oke, kalau udah nggak ada yang mau bertanya, aku cukupkan sampai sekian teman-teman. Terima kasih buat perhatiannya, terima kasih sudah menjawab pertanyaannya, sudah ngobrol bareng juga. Thank you, semoga sukses buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Yap, thank you semua. Semoga videonya bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, silakan di-subscribe biar teman-teman nggak ketinggalan ilmu-ilmu sosiologi ke depannya. Oke semua, semoga sehat selalu. Bye Max Kisanak.